dengan penuh sukacita. Mari sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih buat pengharapan yang baru. Terima kasih buat sesuatu hal yang baru pada hari ini. Hari-hari yang kami lalui tidak mudah, tapi kami percaya ada pengharapan, ada kekuatan di dalam Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu, berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan meluap-luap akan sukacita yang dari surga. Pagi ini Tuhan, kami boleh meluapkan kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Dan sukacita yang dari surga-Mu Tuhan boleh mengalir, memenuhi kami Tuhan di tempat ini. Sama halnya juga saudara-saudara kami Tuhan yang saat di dalam perjalanan atau mereka tidak bisa berangkat. Kiranya kasih Tuhan juga tidak kurang buat mereka. Kesehatan juga Tuhan buat mereka. Damai sukacita juga Tuhan berikan. Nah, dimanapun kami berada Tuhan, kemuliaan nama Tuhan yang kami jajaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita mau bersorak-sorai. Boleh saya jemput Bapak itu untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Bapak ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Meluapkan segala kerinduan hati kita.
sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita beri senyuman kanan kiri. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Pagi ini kita banyak-banyak sekali bersyukur buat Tuhan. Sebab hanya di Allah yang layak untuk menerima pujian, hormat, dan rasa syukur kita pagi ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mau serukan nama Yesus dan mau maju nyatakan kuasanya. Luar biasa. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, kalahkan si muda yang nyala.
merenung di bawah kaki Tuhan. Kita mau mulai memasuki hadiratnya. Kita sudah bersuka cita, tapi pagi hari ini ada kalanya kita juga baik duduk diam di dalam bait Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kami kagumi, sungguh Engkau Allah yang kami hormati, dan bahwa kami akan kagum Tuhan dan selalu kagum dari hari ke hari akan segala penciptaan-Mu dan segala Sungguh menantang
Bapak Ibu untuk naikkan satu kali pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji.
Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami berbicara secara khusus kepada kami hari ini. Sehingga kami kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk tim musik yang singer yang luar biasa memberkati kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seberapa besar kita yang hadir hari ini, baik secara offline maupun online ya, kita bersyukur ya. Angkat tangan saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, amin. Semua sehat hari ini ya. Tuhan berkati ya. Kita semua sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Siapa yang minggu-minggu ini nonton siaran sepak bola? Siapa yang nonton sepak bola? Ada? Di sini ada yang penggemar sepak bola? Oh, ada ya di belakangnya. Ya. Bapak Ibu punya tim andalan enggak? Iya. Biasanya kalau kita ngefan sama tim kita, apa yang akan kita lakukan? Mas Galih, mana Mas Galih? Biasanya kalau kita ngefan sama tim kita, apa yang kita lakukan? Wah, kalau kita ngobrol sama teman kita pasti kita bilang, wah, tendangannya, wah, ini pemainnya, wah gitu ya. Sampai ke kostumnya saudara, kita pakai, betul? Iya, kita beli, kita berusaha mencari kostum-kostum yang menjadi idola kita gunakan ya. Kita pakai, kemudian kita juga berusaha untuk apa? Melakukan banyak hal, bercerita. Bahkan yang paling mengerikan saudara, kita bisa berjalan, pergi atau kemana saja, kita nggak malu. Karena kita mengenakan kostumnya gitu ya, kita bisa, wah kalau di Semarang itu biasanya kalau sudah mulai ada pertandingan sepak bola ya, sekarang pandemi nggak pernah ya. Kalau coba saudara perhatikan kalau sudah mulai ada pertandingan, wah mereka di jalan-jalan itu nggak malu, entah cowok entah cewek, mereka menggunakan kendaraan dan menggunakan apa pakaian-pakaian yang sesuai dengan idola mereka, tim atau fan yang mereka idolakan, betul ya? Bahkan saudara, timnya sedang terpuruk pun mereka kadang-kadang masih cerita besar. Betul? Mereka tetap semangat, mereka tetap mengidolakan fannya. Wah ini idola saya gitu. Mereka nggak pikir itu apakah sedang terpuruk atau enggak, pokoknya ceritanya masih tetap yang terbaik. Begitu ya, itu kalau menjadi idola. Nah bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita masih tetap ngefan gitu? Apakah kita masih tetap terus setia kepada Tuhan sekalipun kondisi kehidupan kita sedang terpuruk? Apakah kita tetap ngefan kepada Tuhan atau enggak? Mari kita akan belajar dari pengalaman Raja Uzia. Ya, hari ini saya akan mengajak saudara belajar pengalaman Raja Uzia. Mari kita membaca dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai dengan ayat 23. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan untuk kita. 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 23. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ayat 19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya.
Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Raja Uzia adalah raja yang menggantikan Amasya ayahnya. Raja Uzia ini ketika dia diangkat menjadi raja, dia berumur 16 tahun, saudara. Siapa yang masih berumur 16 tahun? Siapa yang berumur swida? Oh enggak deh. Iya, ini berumur 16 tahun, masih berumur 16 tahun. Dia diangkat menjadi raja, memerintah di Yerusalem. Ibunya bernama Yekolya, ini dari Yerusalem. Dan pada mulanya Uzia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia memulai karirnya sebagai seorang raja muda dengan takut akan Tuhan. Dia hidup melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Bahkan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan. Mencari Tuhan, dan selama hidup Zakaria dia mendampingi Uzia ini. Jadi Uzia ini didampingi oleh seorang imam namanya Zakaria. Luar biasa ya. Jadi dia hidup dengan penuh ketekunan, dia memulai langkah awal yang sangat baik. Uzia memulai menjadi raja dengan langkah awal yang sangat baik. Usia muda 16 tahun ya. Saudara-saudara, orang muda ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya, mengawali langkahnya dengan takut akan Tuhan. Dia mengawali langkahnya dengan hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan apa saudara yang terjadi? Luar biasa. Karena Uzia ini hidup mengikuti cara Tuhan sehingga Allah membuatnya berhasil. Wow, saudara. Membuat dia berhasil. Allah menolongnya terhadap orang Filistin, terhadap orang Arab, terhadap orang Meunim. Bahkan dikatakan orang Amon pun membayar upeti kepada Uzia ini. Luar biasa saudara. Raja Uzia ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Bahkan dikatakan di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 15 dikatakan namanya termasyur sampai ke Mesir. Wow saudara. Namanya masyur sampai ke Mesir karena apa? Karena kekuatannya yang besar. Dan dia mendirikan menara di Yerusalem di padang gurun. Dia mendirikan menara saudara. Untuk apa? Untuk mengawasi keamanan dari negeri Yerusalem. Dia menggali sumur untuk peternakannya. Bahkan dia mempunyai banyak petani dan penjaga-penjaga kebun anggur. Sangat diberkati. Luar biasa. Dia juga mempunyai banyak ternak. Dan yang lebih daripada itu saudara, dia memiliki tentara-tentara yang gagah perkasa. Bahkan seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Dan masing-masing membawai satu bala tentara yang berjumlah 370.500 orang yang gagah perkasa. Wow, dia punya bala tentara yang hebat saudara. Uzia ini masih umur 16 tahun memerintah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, diberkati dan dia dimampukan untuk memenangkan banyak hal. Luar biasa saudara. Dan nama Raja Uzia ini sampai ke ujung-ujung bumi. Jauh-jauh mereka semua merasakan berkat pertolongan dari Raja Uzia ini. Karena dia begitu kuatnya, begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya sehingga Alkitab katakan di dalam 2 Tawarik, saudara nanti bisa baca, dia ditolong Tuhan dengan ajaib. Saudara, kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Amin saudara. Luar biasa saudara. Raja Uzia ini diberkati dia.
diberkati luar biasa, sangat-sangat hebat. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tentara yang hebat. Karirnya naik, saudara. Kehidupan ekonominya naik. Kerajaan yang dipimpinnya juga menjadi semakin luar biasa. Tapi langkah awal yang baik tidak disertai dengan langkah kedua yang baik. Akhirnya apa? Langkah yang keduanya keliru, saudara. Langkah pertamanya sudah baik, dia dekat dengan Tuhan, tetapi langkah keduanya dia keliru. Mari perhatikan 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, loh Bu, apa salahnya toh? Kan dia punya semuanya. Dia sudah bisa memerintah, dia sudah memimpin demikian baik, dia takut Tuhan dan sekarang dia membawa persembahan, membawa ukupan kepada Tuhan. Kok salah? Dia pergi ke rumah Tuhan dan membawa ukupan, bawa ke mezbah Tuhan, kenapa salah? Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Raja Uzia, setelah dia memiliki posisi yang kuat, dia berhasil. Kehidupan raja ini sudah mulai berubah. Raja Uzia ini menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Dan firman Tuhan katakan dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Kalau dulunya dia begitu tekun mencari Tuhan, dia melakukan apa yang benar. Setelah berada di puncak karirnya, dia tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Ini masalahnya, saudara. Dia tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Dia melakukan hal yang merusak. Dan dengan beraninya dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini menjadi kesalahan yang sangat fatal, saudara. Inilah langkah yang dilakukan oleh Uzia yang keliru. Kesalahan yang sangat fatal karena apa? Membakar ukupan kepada Tuhan itu hanya boleh dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Orang-orang yang dikuduskan harus dari keturunan imam-imam, saudara. Harus dari keturunan Harun. Jadi orang yang membawa persembahan pada waktu itu adalah orang yang dikhususkan. Orang yang bisa membawa persembahan ukupan kepada Tuhan itu orang yang dikhususkan. Orang yang melayani itu harus dari keturunan imam, dari keturunan Harun, saudara. Imam dari keturunan Harun, tidak hanya itu. Mereka yang dikuduskan, yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi di dalam kitab Tawarik Bapak Ibu bisa lihat beberapa kisah yang dituliskan di dalam Alkitab. Ada imam-imam itu, saudara, yang seumur hidupnya cuma melayani sekali, saudara. Karena apa? Karena gilirannya mereka gak sampai-sampai gitu. Jadi mereka kadang-kadang setahun sekali itu masih untung. Ya, bisa jadi mereka seumur hidup cuma sekali. Karena apa? Karena mereka dikhususkan, saudara. Betapa beratnya seseorang itu di hadapan Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Ada persiapan sedemikian rupa. Dikatakan harus keturunan Harun. Yang kedua, mereka adalah imam yang sudah dikhususkan. Wow, saudara. Peraturan ini sudah disampaikan sebelumnya dalam peraturan kebenaran firman Tuhan, dalam Taurat Tuhan sudah disampaikan. Dan apakah Uzia tahu? Tahu. Dia mengerti dengan benar. Itu sebabnya ketika dia merasa dia sudah di puncak segala-galanya, dia merasa dia punya segalanya, dia merasa dia punya kedudukan, dia bisa atur semuanya, dia ambil alih posisi itu yang bukan bagiannya. Dia menganggap remeh apa yang sudah Tuhan tentukan. Dia naik, saudara. Dia masuk ke dalam bait Tuhan. Dia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Dia merasa dia layak. Dia merasa dia bisa karena dia pikir dia dengan posisinya, dengan uangnya, dengan kedudukannya, dengan semua kemegahannya. Dia bisa lakukan semua. Dia pikir apa sih susahnya memberikan persembahan? Dia pikir begitu, saudara. Tapi dia lupa ini adalah ketentuan dari Tuhan.
Dan ketika dia melakukan kesalahan itu saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan dosa, ini akibat berikutnya saudara. Ketika dia ditegur oleh Imam Asaria, Raja Uzia ini malah tersinggung dan amarahnya meluap-luap. Wow saudara. Orang kalau sudah melakukan kesalahan, diingatkan bukannya nyadari saudara. Ini dosa, ini dampak dari dosa yang sudah merasuk di dalam diri seseorang. Ketika ditegur, justru dia marah dan marahnya meluap. Dan Uzia pun mulai melanggar peraturan yang berlaku. Dia memasuki bait Allah, dia membakar ukupan padahal itu adalah hak istimewa yang hanya boleh dilakukan oleh para imam. Bahkan saat dihadapkan pada dosanya, dengan sombong dia menolak. Gak penting omongan mereka semua. Dikatakan dalam firman Tuhan, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Asaria berteriak saudara, menyampaikan itu. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu. Wow saudara. Uzia sudah diingatkan, Uzia sudah ditegur, dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa akibat daripada itu dengan membawa ukupan dia marah saudara. Dia bukan terus turun minta ampun, bertobat, menyadari akan kesalahannya. Oh ya saya salah, saya bukan hak saya, bukan saudara. Malah dia marah dan dia terus langsung jalan saja. Ini dosa saudara. Dosa itu kalau diingatkan, berikutnya berentet pada dosa-dosa berikutnya yang lebih berat. Ketika seorang jatuh dalam dosa, ditegur, dia tidak menyadari akan dosanya, maka dia justru akan marah dan melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi. Saudara, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia bukannya mencatat sejarah tentang kemenangan-kemenangan besar yang dialaminya. Tetapi sebaliknya dia turun tahta dengan aib. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Saudara perhatikan. Kekudusan ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat dipentingkan oleh Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kekudusan ini adalah sebuah hal yang sangat dipentingkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Raja Uzia dengan terang-terangan melanggar kekudusan yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan meskipun dia telah ditegur, diingatkan oleh imam-imam bait Allah. Tetapi Uzia dengan jelas menunjukkan perlawanan kepada Tuhan. Dan yang lebih mengerikan apa? Dia menyepelekan sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Kekudusan itu menjadi hal yang penting dalam hidup orang percaya. Raja Uzia tidaklah sendirian saudara. Kenapa saya katakan tidak sendirian? Karena kalau kita belajar dari sejarah, banyak orang yang pernah berjalan dalam kerendahan hati bersama Allah. Tapi akhirnya menjadi sombong dan berpaling dari hadirat Tuhan. Karena apa? Karena mereka terus-menerus tidak taat dan menolak mendengar didikan Tuhan. Mereka terus-menerus menolak teguran dan ajaran dari teman-teman seiman. Mereka terus-menerus menolak teguran dan didikan dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih. Ternyata untuk menjadi setia pengikut Tuhan itu enggak mudah. Betul ya? Untuk menjadi setia mengikut Tuhan itu enggak mudah. Terutama saat situasi dan kondisi kita berubah. Gampang sekali kesetiaan itu berubah saudara. Mungkin di awal kehidupan kita, perubahan hidup kita baik. Ya, kita sudah mengawali dengan baik, kita percaya Yesus, kita bertobat, kita datang pada Tuhan, kita hidup dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, kita berjalan dalam pimpinannya. Tetapi ketika persoalan datang, kadang kita mulai bingung. Atau bahkan ketika kita semuanya baik-baik saja, kita lupa bahwa kita ada saat ini karena Tuhan. Amin. Kita kadang-kadang lupa
bahwa kondisi yang kita ada saat ini oleh karena Tuhan. Sehingga apa? Oh, saya bisa kok. Saya punya duit, saya punya kekuasaan, saya baik-baik saja. Gak perlu kok Tuhan. Lakukan semua yang saya mau. Wow, saudara. Sama seperti ketika kita ngefan kepada salah satu tim sepak bola. Seharusnya apapun kondisi kita tetap ngefan, betul? Tetapi kadang dalam kehidupan kekristenan gak seperti itu, saudara. Pertanyaan yang sekarang, apakah kita terus menerus berbicara tentang Kristus? Apakah kita terus menerus setia kepada Tuhan? Bahkan ketika kita setia, kita mau berkorban apa saja, kita mau melakukan apa saja untuk Tuhan. Tetapi begitu kita masih terus ada di dalam puncak, kita sudah mulai lupa. Pengikut sejati tidak akan pernah berubah setia meskipun situasinya berubah. Amin. Pengikut sejati itu tidak pernah berubah setia meskipun situasinya berubah. Amin. Kita harus tetap setia, saudara. Langkah awal baik, tapi langkah keduanya keliru, saudara. Akibatnya apa? Langkah terakhirnya hancur, saudara. L yang ketiga, langkah akhirnya hancur, saudara. Kalau langkah awal sudah dilangkah dengan langkah yang baik, kemudian kedua kita salah melangkah, akhirnya langkah yang terakhir kita hancur. Sering orang berkata, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhirlah yang menentukan. Ada yang berkata gitu. Tapi ada yang berkata, langkah awal harus dimulai dengan start yang baik, supaya sampai akhir baik. Terserah saudara mau pilih yang mana gitu ya. Tapi saya mau katakan, Raja Uzia ini adalah seorang raja. Di awal langkah hidupnya sebagai seorang raja muda, dia begitu takut Tuhan, hidup sesuai dengan cara Tuhan, hidup berdampingan dengan hamba Tuhan, melayani bersama-sama dengan kekudusan. Tetapi setelah dia merasakan semuanya, dia lupa, dia tinggalkan, bahkan dia melupakan didikan Tuhan, melupakan teguran Tuhan, bahkan dia marah dan kecewa, dan bahkan dia melakukan yang tidak Tuhan inginkan. Akhirnya saudara, dia dihukum Tuhan dengan penyakit kusta. Seketika itu juga saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Luar biasa ketika seseorang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, ada satu tanggung jawab dosa yang harus dia terima. Ada konsekuensi dosa yang harus diterima. Akibatnya apa saudara? Akhirnya dia dihukum Tuhan dengan penyakit kusta. Yaitu satu jenis penyakit yang dalam pandangan orang Israel ini penyakit kutukan saudara. Sehingga dia membuat orang ini najis secara permanen. Mengerikan saudara. Dia diasingkan. Dan Alkitab mencatat Raja Uzia tidak pernah menjadi sembuh saudara. Tidak pernah menjadi sembuh. Ia sakit sampai kepada hari matinya. Bahkan ia dikuburkan dengan tidak terhormat. Wow, mengerikan saudara. Seorang raja muda yang awalnya begitu berkarir luar biasa. 52 tahun dia memerintah dengan luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya dia gagal saudara. Dia gagal. Dalam ayat 19 dikatakan timbullah penyakit kusta pada dahinya. Bahkan akibat ketidaktaatannya itu Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dikucilkan dari rumah Tuhan saudara. Apa yang dialami Raja Uzia ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Banyak orang ketika kita berada dalam puncak diberkati menjadi lupa diri. Tidak lagi tekun mencari Tuhan. Merasa membuang-buang waktu beribadah. Merasa bahwa beribadah itu buang-buang waktu. Merasa bahwa pergi ke gereja itu buang-buang waktu. Saya bisa kok segalanya. Apa yang saya mau semua bisa saya dapat. Wow saudara. Kalau orang sudah dalam posisi seperti ini. Mereka menjadi lupa. Mereka lebih bergantung pada apa yang dimilikinya. Jangan coba-coba saudara.
melanggar kekudusan Tuhan. Tuhan sangat serius. Saya mau ingatkan buat kita semua, termasuk saya juga sebagai hamba Tuhan. Saya belajar firman Tuhan ini pedang bermata dua. Amin. Sebelum saya menyampaikan, saya rindu supaya hidup saya juga dikoreksi oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan sangat serius mengenai kekudusan. Sebab kekudusan itulah yang membedakan orang dapat menjumpai Tuhan dalam hadiratnya atau tidak. Dalam kekudusan itulah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita. Tuhan sangat kudus, saudara. Sehingga kita jangan main-main. Kita tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup kudus di dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang terus memperhatikan dan menjaga kekudusan hidup kita. Agar kita tidak kehilangan hadirat Tuhan, juga tidak kehilangan kehormatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, amin. Anak-anak terhormat, saudara. Saudara dan saya dimanapun kita berada, kita ini anak Tuhan, amin. Kita ini ibarat kitab yang terbuka. Yang dibaca semua orang. Kalau kita berjalan orang baca, Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita berbicara kotor, kalau kita berbicara kasar, kalau kita berbicara tidak benar, orang akan bilang apa? Orang akan sebut, itu toh anak-anak Tuhan. Wow, saudara. Itu sebabnya Tuhan sangat-sangat serius berbicara tentang kekudusan hidup saudara. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita telah mengawali sesuatu dengan baik. Tetapi saat ini kita sedang ada di persimpangan jalan, saudara. Kita sedang menghadapi sesuatu masalah. Kita sedang dalam posisi yang sulit. Tapi saya mau katakan, tetap pegang janji Tuhan. Amin. Tetap pegang janji Tuhan, tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jangan pernah kalah dengan dunia ini. Ketika kita satu kali saja melangkah, maka dosa akan membawa kita terus jatuh dan kita tidak bisa keluar, saudara. Saudara tahu, akhir hidup dari usia, akhirnya dia mati dengan tidak terhormat. Dia turun jadi raja dengan tidak terhormat. Dan di pengasingan sampai mati, saudara. Kuburannya pun dipinggirkan, saudara. Karena apa? Karena dia sakit kusta sampai matinya. Ngeri ya. Dia dikutuk. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Agar kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Ingat firman Tuhan, saudara. Allah turut bekerja, Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Allah turut bekerja, amin, saudara. Kalau saudara saat ini sedang berdiri di persimpangan, saudara jangan takut. Allah turut bekerja dalam hidup saudara, amin. Berlangkah terus bersama dengan Tuhan. Pilihan-pilihan hidup yang mungkin tawaran-tawaran dunia membuat saudara goyah, tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Amin. Ini bukan teologi kemakmuran Tuhan, saudara. Ini kunci yang Tuhan sampaikan. Tidak hanya kepada kita saat ini, tetapi Yosua juga pernah mendapatkan ini. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, saudara perhatikan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin, saudara. Perjalanan kita akan beruntung, akan berhasil, saudara. Mungkin buat yang muda-muda. Saudara sudah mengawali hidup percaya Yesus. Amin. Saya senang. Saya percaya saudara-saudara yang hari ini bersama-sama. Saudara sudah mengawali hidup saudara dengan percaya Tuhan. Saudara berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Tapi mungkin saat ini saudara
Saudara sedang diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Tawaran-tawaran dunia, saudara harus ambil keputusan yang sungguh. Saudara harus mengambil keputusan yang tepat. Saudara harus sungguh-sungguh mau berkata kepada Tuhan, Tuhan bimbing aku. Tuhan tuntun langkahku. Tuhan pegang tanganku supaya aku tetap berjalan dalam Engkau. Meskipun pilihan-pilihan itu saudara enggak populer, tetapi tetap bersama Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita berkata, aduh Bu, pilihan jadi orang Kristen itu enggak populer Bu, orang lain enggak suka itu. Tetapi saya mau katakan, tetap pegang janji Tuhan. Ikuti kebenaran firman Tuhan, saudara akan diberkati. Mungkin kita yang sudah menjadi sepuh, ya, usia kita yang sudah tua mungkin kita mulai bingung gitu ya. Waduh, anakku yang gak percaya Tuhan kok hidupnya baik ya. Tapi anakku yang ikut Tuhan kok biasa-biasa saja. Aduh, pilih mana ya? Gitu. Saudara ingat, tautkan pada Tuhan, percayakan pada Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh mau hidup percaya Tuhan, saudara akan dipelihara Tuhan sampai akhir. Amin. Jangan takut saudara. Jangan takut memberikan teguran kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita untuk tetap setia pada Tuhan. Halo Bapak Ibu, ingatkan anak-anak kita tetap percaya Tuhan. Amin. Disuruh milih mantu. Mantu nih sing endi ya? Wah, yang itu percaya Tuhan. Tapi kok kayak ngono yo, sithik tok uripe gitu ya. Oh, yang itu ora percaya Tuhan tapi kok sugih. Wah, ketok apian gitu ya. Saya mau katakan, orang tua, lihat kebenaran firman Tuhan. Amin. Utamakan mereka yang takut akan Tuhan. Amin. Cari mantu yang takut tuh. Amin. Yang sepuh-sepuh, amin ya. Sekalipun gak takut Tuhan, baik Bu, dia begini. Saya katakan, hanya kelihatan luarnya. Tetapi saudara akan lihat hasil akhirnya. Tuhan sangat konsisten dalam janjinya. Pegang teguh janji firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Tuhan tidak hanya memberkati kita, tetapi firman Tuhan katakan anak cucunya dijamin oleh Tuhan. Amin. Kalau kita memberikan warisan harta dunia bisa habis saudara. Harta dunia itu sebentar saja habis, tetapi ketika kita mewariskan kasih kepada Tuhan, hormat kepada Allah, mengasihi Tuhan seumur hidup, mereka akan diberkati Tuhan, akan dijagai Tuhan, kita gak perlu khawatir. Amin. Mari kita tetap andalkan Tuhan. Hari ini tetap percaya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku. Mataku tertuju padamu. Wow saudara, saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Lagu ini sangat luar biasa saudara. Kalau saudara dan saya mau hidup di dalam Tuhan, kita siap diuji Tuhan. Kapanpun dan bahkan firman Tuhan katakan Tuhan siap. Langkah awal, langkah di tengah dan langkah akhir tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Percaya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan menaikkan pujian. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari tetap cinta kepada Tuhan, mari tetap rindu hadirat Tuhan. Saudara akan diberkati dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan buat saudara-saudara, kalau hari ini firman Tuhan berbicara keras di dalam hati kita, mengingatkan kita, menegur kita, jangan keraskan hati kita. Biarkan Allah Roh Kudus menegur hati kita dengan lembut. Dan mari datang minta ampun kepada Tuhan. Belum terlambat saudara. Belum terlambat. Inilah waktunya bagi kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Jangan biarkan langkah hidup saudara diakhiri dengan kegagalan. Diakhiri dengan kekacauan. Diakhiri dengan ketidakberhasilan. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau saudara sudah mengawali dengan langkah yang baik, mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut saudara. Kalaupun saudara harus mengalami banyak masalah, tapi tetap percaya Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan dengan kasih mengampuni saudara. Tuhan dengan kasih menerima saudara. Dan Tuhan akan mengampuni saudara. Jangan biarkan hidup saudara jatuh. Jangan biarkan hidup saudara gagal. Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Hari ini, inilah waktunya bagi kita untuk datang pada Tuhan. Ketika kita menjadi orang tua, jangan takut mengingatkan anak-anak kita. Meskipun apa yang kita nasihatkan sering kali dianggap remeh, tetapi kita percaya ketika kita mengajar mereka akan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Sebagai orang tua kita harus disiplin dan tegas mengingatkan mereka. Tidak hanya berbicara, tetapi kita menjadi contoh, memberi teladan buat mereka. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, tetap andalkan Tuhan. Jadilah berkat. Katakan pada Tuhan, uji aku Tuhan, coba aku, selidiki hatiku. Mataku tertuju padamu. Sehingga kami boleh bersorak-sorai sepanjang hidup kami di dalam Tuhan. Ujilah Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari kami penuh dengan ketidakberdayaan. Ampuni kami Tuhan hari ini.
Jika dalam langkah-langkah kehidupan kami mulai menyeleweng dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, kembalikan kami pada jalan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Supaya kami tetap setia kepadamu. Sehingga akhir hidup kami tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Sehingga akhir hidup kami ada dalam kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami berdoa hari ini Tuhan. Buat anak-anak muda yang saat ini sedang melangkah di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Anak-anak muda yang sedang mengambil posisi dalam hidupnya Tuhan, berkati mereka. Supaya mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Supaya mereka tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Ampuni kalau ada hal yang tidak memuliakan Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk tetap setia. Untuk tetap mereka komitmen kepada Tuhan. Dalam kehidupannya, sekalipun saat ini mereka sedang dalam kesulitan, Tuhan angkat. Tuhan akan menopang mereka. Sehingga mereka tetap kuat dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan hamba-Mu yakin Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga berdoa buat setiap orang tua. Berkati Tuhan, berikan keberanian dan hikmat-Mu untuk menjadi teladan bagi anak-anak muda. Berikan mereka keberanian untuk terus menyatakan kebenaran dalam kehidupan mereka. Mengingatkan, mendampingi, membesarkan anak-anak dengan kasih daripada Tuhan. Sehingga anak-anak boleh tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus, itulah warisan yang terbesar yang boleh kami berikan buat anak-anak kami. Yaitu cintakan Tuhan. Dan Tuhan sendiri bertanggung jawab atas hidup mereka. Tuhan Yesus berkati kami semua. Berkati kami semua. Sebagai anak-anak berikan kami hati untuk tetap menghormati orang tua kami. Sebagai anak-anak kami diberikan hati untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ketika firman Tuhan mengingatkan kami, beri kami hati untuk tetap taat. Untuk kami boleh menerima, diingatkan dan ditegur firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya Tuhan memberkati kami. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan. Berikan kami keyakinan untuk percaya bahwa Tuhan menjagai. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka. Biarlah kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Dengan bertambahnya usia mereka terus diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan memberikan keberhasilan dalam studi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan mereka pada Tuhan. Hari ini pun kami diberikan kesempatan Tuhan untuk mengembalikan persembahan dan perpuluhan kami kepada Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati. Biarlah persembahan ini layak menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari angkat tangan kita dan kita akan mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.